Seorang pedagang jadi korban pengeroyokan di Nias, Sumatera Utara. Pemudik motor mulai mudik lebih awal memadati kawasan Kalimalang. Ledakan bom di Masjid Afghanistan menewaskan 33 orang dan melukai puluhan lainnya. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam News Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi penting lain. Bersama saya Gede Satria, inilah News Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, seorang pedagang di Kepulauan Nias, Sumatera Utara menjadi korban pengeroyokan yang diduga dilakukan personel Satuan Polisi Pamong Praja. Hingga kini polisi belum menjelaskan masalah yang terjadi meski video pengeroyokan itu viral di media sosial. Viral video amatir, tindak pengeroyokan yang diduga melibatkan sejumlah personel Satpol PP Kota Gunung Sitoli terhadap seorang pedagang di kawasan Pasar Beringin, Kepulauan Nias, Sumatera Utara pada Jumat sore. Usai diperkusi, pedagang nampak terkulai lemas di atas becak motor dan segera dievakuasi warga untuk mendapat perawatan medis. Kini pihak Polres Nias telah menerima laporan dari korban pengeroyokan atas nama William Alexander Aprianus. Dari laporan yang telah diberikan oleh pelapor, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan istrinya. Dan untuk kelanjutannya, kita akan terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Gunung Sitoli maupun kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunung Sitoli terkait peristiwa pengeroyokan itu. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan. Polisi akhirnya menangkap pelaku begal sadis yang melukai siswi SMK di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Pelaku ditembak polisi karena berusaha melawan. David Elpando, warga Pedamaran, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan harus merintih kesakitan saat berjalan. Pasalnya, kakinya ditembak Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. David merupakan pembegal yang berprofesi sebagai pencari barang rongsok. Pelaku mengaku nekat membegal seorang siswi SMK demi membayar utang. Pelaku digerebek di tempat persembunyiannya di Desa Sepucuk. Dia bersembunyi di kebun karet. Tempat keluarganya tahu gimana itu, Din? Di rumah temannya. Di rumah temannya. Itu dikasih tindakan tikas dan terukur ya, Din? Ya, karena dia berusaha melarikan diri pada saat melakukan penangkapan. Kita lakukan tindakan tikas dan terukur. Sebelumnya, warga digemparkan dengan penemuan seorang siswi yang terkapar di jalan menuju Desa Wisata Burai di Kecamatan Tanjung Batu. Korban alami luka parah di bagian punggung akibat senjata tajam. Bahkan tubuh korban sempat dibuang oleh pelaku ke dalam sungai tak jauh dari lokasi kejadian. Warga yang menemukan korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk perawatan medis. Korban selamat dan masih dalam perawatan intensif, sementara pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Aparat gabungan menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan para penambang emas liar di Tembagapura, Timika, Papua. Pembubaran paksa dilakukan karena penambang emas liar melempari petugas dengan batu. Polisi menembakkan peluru karet dan gas air mata untuk membubarkan para penambang emas liar di area Kalikabur, Tembagapura, Timika, Papua. Aksi ini terpaksa dilakukan petugas setelah para penambang menolak meninggalkan lokasi tambang dan melempari petugas dengan batu. Untuk menghindari tembakan gas air mata dari petugas keamanan, para penambang liar lari ke hutan di sekitar Kalikabur, Mandalika, dan Camp David, Tembagapura. Petugas mengusir para penambang liar karena lokasi pertambangan emas liar ada di lokasi PT Freeport Indonesia.
Pemirsa, dua pelaku jambret di Bandar Lampung dihakimi massa. Kedua pelaku tertangkap saat menjambret telepon genggam milik seorang perempuan. Dua penjamret di Bandar Lampung babak belur dihakimi massa. Peristiwa bermula saat korban Mawarenda, perempuan usia 20 tahun bersama kakaknya hendak pulang ke rumah mereka dengan mengendarai sepeda motor. Saat itulah dua pelaku langsung memepet kendaraan korban dan merampas tas korban. Korban berteriak hingga menarik perhatian warga yang sedang berkumpul. Setelah dikejar, kedua pelaku akhirnya tertangkap. Antisipasi memang jambret segala macam, patroli langsung ke sana dan bersama Pak RT nih, Pak RT 03 Kemiling Raya ini melakukan penangkapan terhadap pelaku dan alhamdulillah keduanya bisa kita amankan di Polsek yang sekarang sedang kita lakukan pemeriksaan. Polisi menyita barang bukti 1 unit sepeda motor yang dikendarai pelaku, tas dan ponsel milik korban. Pelaku terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang terduga pelaku jambret diselamatkan dua anggota prajurit TNI dari Koramil 09 Tanjung Balai, Sumatera Utara saat dikepung amukan warga yang kesal. Proses evakuasi terduga pelaku pun berlangsung dramatis. Dalam video, tampak anggota TNI berusaha mengevakuasi penjambret dari warga yang emosi. Untuk menyelamatkannya, dua anggota prajurit dari Koramil 09 Tanjung Balai membawa pelaku ke Mapolres Tanjung Balai. Sebelumnya, terdengar teriakan warga yang menangkap penjambret yang terjatuh dari motor. Anggota TNI yang piket tak jauh dari lokasi lalu membawa pelaku ke kantor Koramil. Pemirsa, gerombolan teroris KKB menyerang patroli TNI di Kalikote, Kabupaten Duga, Papua. Seorang prajurit marinir TNI Angkatan Laut gugur akibat luka tembak di kepala. Prajurit 1 Marinir Dwi Miftahul Ahyar gugur setelah diserang teroris KKB Papua dengan luka tembak di kepala. Jenazah korban tiba di Timika setelah diterbangkan dari Kabupaten Duga, tempat penembakan tersebut terjadi. Selain almarhum, Mayor Marinir Lili Cahyanto juga terluka di bahu akibat terkena pantulan peluru KKB Papua. Jenazah prajurit Batalion Intai Amfibi 2 Marinir ini disemayamkan di Markas Lanal TNI Angkatan Laut di Timika. Memilih mudik lebih awal, ribuan pemudik memadati stasiun kereta api Lempuyangan, Yogyakarta. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi.